tinggal berhenti bayar aja gitu loh. Sebenarnya susahnya di mana gitu loh. Buat teman-teman semuanya, coba Anda tanya, buat Anda yang galbay-galbay di pinjol-pinjol legal itu, mau ada pinjol raksasa, pinjol besar, pokok umumnya Anda yang mengalami galbay di 97 pinjol legal yang tersisa di sini gitu loh. Kan Anda sudah menyatakan tuh, saya tidak mampu lagi nih Bang Medi, saya tidak sanggup lagi Bang Medi, saya nggak ada duit lagi gitu loh. Oke, nggak ada masalah. Semua orang juga mengalami dengan hal yang sama. Mereka tidak lagi melanjutkan pembayaran karena tidak mampu bayar. Terus masalah yang Anda hadapi apa? Ketakutan misalnya disebar data. Kita ambil resikonya. Resikonya apa gitu loh? Oh, mereka sebar data. Kita kasih mereka efek jerah. Begitu Anda mengetahui ada salah satu pinjol legal yang Anda pinjam tapi mereka menyebarkan data Anda, ini adalah batu loncatan untuk kita berhenti bayar selamanya di aplikasi itu. Ya, tinggal Anda membuktikan pinjol yang sebar data ini menyebutkan nama aplikasi atau tidak. Daripada Anda sibuk kayak gini, Bang, saya mau galbay, saya nggak mampu lagi bayar. DC datang nggak? Bang, saya mau galbay, saya nggak sanggup lagi bayar. FC-nya ada nggak? Sibuk nggak Anda mencari hal seperti itu setiap hari? Setiap hari, setiap saat, setiap detik Anda bertanya dengan hal yang itu. Mau sampai kapan kawan-kawanku semuanya? Mau sampai kapan? Coba tanya ke diri Anda masing-masing. Mau sampai kapan? Jadi kalau teman-teman semuanya seperti ini ya, kalau teman-teman semuanya seperti ini, Anda tidak akan bisa bebas dari yang namanya pinjol. Karena pinjol, saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya, ketakutan Anda keberhasilan bagi si pinjol. Semakin Anda ketakutan, besar kemungkinan si pinjol akan terus bertahan ada di Indonesia. Makanya sadarlah teman-teman semuanya gitu loh. Nggak ada yang perlu Anda takutkan dengan chat WhatsApp. Nggak ada yang Anda takutkan dengan email. Nggak ada yang perlu Anda takutkan dengan telepon. Hari ini Anda semua, teman-temanku semuanya, orang-orang baik semuanya, subscriberku semuanya, kenapa Anda ketakutan dengan DC datang ke rumah, FC datang ke rumah? Karena Anda belum mampu jujur. Anda masih mensembunyikan hal ini dari orang terdekat, dari orang tua, dari suami, dari keluarga, orang paling dekat dengan Anda sembunyikan hal itu, dan Anda mencoba berbohong. Sekecil apapun masalah, kalau Anda tidak jujur dan terbuka, masalah yang kecil akan terasa berat. Tapi sebaliknya, sebesar apapun masalah yang kamu hadapi, kalau kamu mampu jujur dan terbuka, masalahnya akan ringan. Ingat ya, fakta tidak seburuk yang ada dalam pemikiranmu. Jujurlah, terbukalah, saya bilang seperti itu. Ya, galbay pinjol ini nggak ada risikonya. Hukum pinjol ini abu-abu, nggak jelas gitu loh. Makanya OJK nggak begitu menggubris. Anda mau laporkan tentang kasus apapun, mereka nggak mau gubris. Karena tujuan utama dari si pinjol adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Si pinjol tidak peduli mau Anda menangis, mau Anda menjerit, mau Anda mati sekalipun. Pinjol nggak peduli. Bagi pinjol, pinjam 1 juta, balikin 2 juta. Itu bagi mereka. Mereka nggak peduli mau seperti apapun cara yang Anda dapatkan, mereka nggak peduli. Mereka nggak butuh pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Bagi mereka, Anda bayar, udah perkaranya selesai. Oke? Makanya ayolah teman-teman semuanya, yang baru telat bayar, yang baru jatuh tempo, sudahlah. Jangan sibuk setiap hari memikirkan ada DC atau tidak, ada FC atau tidak. Mau sampai kapan? Saya bilangin, mau sampai kapan? Ini nggak akan ada akhirnya kalau pemikiran Anda tidak mampu berdamai dengan keadaan hari ini. Karena satu-satunya yang bermasalah adalah cara berpikir Anda. Saya perhatikan cara berpikir Anda yang sesat gitu loh. Anda sibuk mencari aman, ternyata aman yang Anda tanyakan itu ada debt collector datang ke rumah atau tidak. Ternyata setelah usut demi usut, cari demi cari, saya perhatikan, ternyata orang ini tidak mampu jujur dengan keluarga, dengan orang terdekat. Ayolah, jujur, cari waktu-waktu yang tepat, cari momen-momen yang pas. Coba ceritakan dan jelaskan. Kita menceritakan di sini bukan berarti kita minta bantu sama mereka, tidak. Paling tidak meringankan sedikit beban yang ada dalam diri Anda supaya Anda tidak seperti ini lagi gitu loh. Capek nggak sih Anda setiap hari seperti ini, memikirkan kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa lama sih mereka mau datang dan segala macam. Capek pasti gitu loh. Buat teman-teman semuanya, melalui video ini saya himbau buat Anda, dimanapun Anda telat bayar, mau itu pinjolnya Samir, mau itu pinjam Win-Win, kan ini yang paling viral nih, Watas, habis itu ada Pundi, Uangmi, 360 kredit dan segala macam. Sudahlah, itu Anda galbay nggak ada masalah juga gitu loh. Yang jelas Anda tentukan,
Anda tidak mampu bayar atau tidak mau bayar. Karena dua kategori aja orang ini tidak bayar hutang. Kalau tidak mampu bayar, ini real fakta hidup. Karena memang fakta hidup dia sudah tidak bisa atau tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan pembayaran ini. Yang kedua, tidak mau bayar pasti ada problem. Mungkin dia sudah malas dengan ucapan debt collector, mungkin ada ucapan debt collector yang menyakiti hati. Cuma terlepas dari hal itu, pengendalian pemikiran ini sangat penting. Bahwasannya pinjol itu lebih memahami segi strategi. Dia sudah paham dengan marketing. Kalau misalnya dia bertemu dengan nasabah yang payah dalam pembayaran, yang sulit dalam pembayaran, mereka akan melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Ya, kalau misalnya, yang jelas Anda itu sudah dimarketingkan lah. Jadi mau Anda galbay seperti apapun, selagi Anda masih ada ketakutan, pinjol tidak terlalu khawatir. Tapi kalau Anda galbay tapi Anda tidak ketakutan sama sekali, inilah yang jadi bumerang sebenarnya bagi si pinjol. Karena kalau Anda tidak ketakutan, si pinjol tidak bisa mengarahkan Anda ke aplikasi berikutnya. Si debt collector tidak berhasil melakukan pengancaman terhadap diri Anda, sehingga tidak terjadi gali lubang tutup lubang. Ini yang mereka khawatirkan. Ya, tapi selagi masih ada rasa takut, selagi masih mencari ada DC atau tidak, selagi masih mencari ada FC atau tidak, pinjol tidak terlalu khawatir. Dan pinjol tidak akan pernah hilang di Indonesia selagi pemikiranmu masih seperti itu. Ya, karena memang itu tujuan dia. Beberapa kali video saya sampaikan gitu loh. Debt collector kenapa selalu menggunakan ada ancaman? Debt collector setiap kali menagih kenapa selalu mencaci maki? Kenapa selalu mengganggu pola pikir Anda? Karena tingkat keberhasilan mereka yang paling pertama dalam melakukan penagihan terhadap nasabah yang telat bayar adalah memberikan ketakutan. Kalau dia sudah memberikan ketakutan kepada Anda, berarti mereka sudah berhasil. Bukan mengambil tagihan dulu, tapi ketakutan dulu. Karena begitu Anda ketakutan, kemungkinan besar Anda tidak akan lepas dari yang namanya pinjol. Akan terjadi gali lubang tutup lubang. Jadi ada kesempatan pinjol A membagi ke pinjol B membagi ke pinjol C. Karena akan terjadi bergiliran. Gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Itu yang mereka inginkan. Makanya dikedepankanlah cara penagihan yang bernada ancaman. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, mulai sekarang Anda yang menonton saya, ingat, jangan lagi mencari kata ada DC atau tidak, ada FC atau tidak, galbay di sini aman atau tidak. Semuanya aman. Mau ada DC, mau ada FC, itu nggak usah Anda pikirkan. Yang paling terpenting hari ini, Anda tidak mampu bayar, tahan diri Anda untuk gali lubang, tidak gali lubang tutup lubang. Dan habis itu Anda tidak mampu bayar, daripada sibuk mencari DC ataupun FC, jujur dan terbuka sama orang terdekat Anda, itu bisa menyelamatkan Anda. Ya, dan habis itu lagi buat teman-teman semuanya, kenapa pinjol ini tidak layak untuk kita bayar lagi, kenapa pinjol ini tidak pantas untuk kita bayar lagi, ini ada satu video yang mau saya tontonkan juga buat Anda, silahkan disimak sampai habis. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Sore hari ini gitu loh, saya minta buat teman-teman semuanya, ini gila-gilaan, sumpah. Ini saya pribadi sih sebenarnya ini luar biasa loh. Luar biasa banget gitu loh. Bahkan ini bukan ranah pinjam meminjam lagi, ini sudah lebih ke pemerasan. Tapi tidak ada perlindungan sama sekali dari yang namanya otoritas jasa keuangan. Tidak ada perlindungan sama sekali dari yang namanya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia gitu loh. Ada yang curhat sama saya, salah satu dari subscriber saya juga, yang mana dia baru cair sekitar 1 bulan yang lalu. Ya. Dan ada juga yang bercerita juga, salah satu dari subscriber saya juga baru cair hari kemarin. Ini hampir sama ya. Dia pengajuannya itu di salah satu pinjol legal 15 juta. Dia pengen mengajukan 15 juta. Ini dalam ajang coba-coba, dalam aksi coba-coba 15 juta. Tapi yang cair 22.500.000. Dan ada juga hari kemarin ya, dia dengan hal yang sama juga mencoba 15 juta, tapi yang cair 22.500.000. Oke, 15 ke 22 juta berarti kelebihan pencairannya itu 7.500.000. Kalau Anda membutuhkan uang, itu hebat gitu loh. Tapi yang jadi masalah adalah Anda dibebankan membayar sebesar 5.800.000 dalam 1 bulan selama 9 bulan. 5 kali 9 itu 45 juta.
ya. Ini bunganya hampir bukan hampir 100% bunganya gitu loh. 22.500.000 tambah 22.500.000 berarti 45 juta. Iya. 100% bunganya gitu loh. Pertanyaan saya adalah, di mana yang kata OJK bunga per hari ya yang telah diatur dalam COJK nomor 19 tahun 2023, bunga untuk pinjaman konsumtif ya 0,1% sampai 0,3%. Oke. Kita ambil paling tinggi 0,3%. Ya, 0,3%. Paling tinggi ini kita ambil 0,3% dikali 9 bulan. Ya, 0,3% dikali 9 bulan. Berapa jadi totalnya itu? Berarti kalau dari 22.500.000 kita ambil 0,3%, 22.500.000 ada sekitar 70.000 kurang lah, di bawah 70.000 lah, kurang lebih 70.000. 70.000 99 kali 3 270. 270 dikali 70.000 7 kali 9 18.100. Wih gila. Ya. Melebihi dari 0,3% tadi. Ya coba teman-teman kaliin di sana gitu loh. 22.500.000 ambil 0,3%. Ya, 0,3%. Anda ambil di sana. Ya. Berapa yang Anda dapat? Dari total 22.500.000 sekitaran 70.000-an. 70.000 kurang. Nggak lebih juga kurang. Ya kalau diambil 0,3%. Ya udah kaliin lah itu 9 bulan. Taruh aja rata-rata 1 bulan 33 kali 927. Ya kan 27 kaliin tadi 70.000. Ya nggak sampai juga 100%. Ini langsung 100%. Gila nggak itu gitu loh. Ini salah satu pinjol legal. Bahkan kemarin itu di sini dia bilang ini. Assalamualaikum bos, aku dari Bangka. Tadi aku udah langganan di YouTube. Oke, aku mau tanya, aku ada pinjaman di Adapundi. Awalnya cuma coba-coba pencet-pencet, ku tulis 15 juta. Pencet lagi, tahu-taunya langsung ada saldo 22.500.000. Terus kulihat di aplikasi tenor 9 bulan, 1 bulan 5.800.000. Ya kan, gila nggak ini gitu loh. Dan dia sudah mencoba juga, dan kemarin saya sempat berkomunikasi juga. Dia sudah melaporkan kata OJK dan OJK membenarkan hal itu. Kata OJK ya sudah, itu sudah sesuai kata OJK. Sesuai dari mana gitu loh. Terus aturan 0,1% sampai 0,3% ini gimana gitu loh. Kita abaikan aja atau gimana gitu loh. Ya enggak sih? Maka dari itulah semuanya saya pengen buat teman-teman semuanya. Sebenarnya Anda harus kompak ini, Anda harus kompak. Ada pinjol-pinjol yang sudah tidak lagi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kompak untuk semuanya berhenti aja membayar gitu. Itu jalan satu-satunya kayaknya gitu loh. Kalau Anda masih ikutin, gila gitu. 100%. Ya, ini belum lagi entah berapa yang Anda terima, kita juga nggak tahu nih. Ya kan? Misalnya Anda mengajukan sekian, pemotongan biaya layanannya berapa kita nggak tahu gitu loh. Tapi yang jelas ini ngeri banget. Gila gitu loh. Semakin kita ikutin, mana ada usaha yang menang melawan hal ini. Usaha apa coba? Yang bisa menang dengan bunga, nggak bisa berkata-kata saya gitu loh, di bawah 1 tahun ini loh. Ya nggak sih buat teman-teman semuanya, please banget. Jadi buat kedepannya tolong untuk yang di luar sana, masih juga Anda berkeinginan untuk meminjam pinjol, saya rasa urungkan niat Anda, buang jauh niat Anda untuk meminjam ke pinjol. Sebisa mungkin arahkan aja ke bank-bank konvensional. Walaupun syaratnya agak ribet, tapi ini lebih ke tidak terlalu membebankan Anda gitu loh. Tapi kalau ini beban berat banget, mereka tidak peduli sama sekali nih. Yang jelas bagi mereka Anda bayar. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, ya udah siap-siap diteror, ditekan, diancam gitu loh. Tapi saya sangat sayangkan di posisi ini, kenapa kita tidak melihat OJK sama sekali ya? OJK ngapain aja kerjanya gitu loh. Setelah dia bikin aturan 0,1% sampai 0,3%, terus ada praktek yang seperti ini kita temukan di lapangan, OJK-nya diam aja gitu loh. Ya, makanya saya pengen buat teman-teman semuanya, ini mendekati akhir tahun 2023
24. Ini tolong tanyakan ke diri Anda masing-masing. Saya yakin kalau Anda mendapatkan pinjaman yang seperti ini, tidak ada satu usaha pun yang Anda lakukan bisa menang melawan ini. Ya, Anda pasti kalah, Anda pasti dimiskinkan. Terus gimana nih Bang problemnya? Saya minta buat teman-teman semuanya yang meminjam dengan nominal sebanyak tadi dan harus membalikkan 2 kali lipat, dananya jangan pernah Anda pakai, tapi negosiasikan dan balikkan dana mereka gitu loh. Ya, sesuai yang Anda terima aja balikan. Ngapain Anda bayar sebanyak itu gitu loh. Hidup sudah hancur loh, udah hancur-hancuran, tapi Anda malah seperti ini gitu loh. Walaupun di awal kan tidak dijelaskan ya kan, walaupun ketentuan-ketentuannya itu pasti ada sih di sana. Mungkin Anda lupa membaca juga dan Anda buru-buru checklist aja itu, buru-buru mengokekan aja, mensetujui aja. Akhirnya Anda baru sadarnya itu setelah tenornya berjalan. Jadi saya lebih sarankan buat teman-teman semuanya yang mendapatkan pinjaman-pinjaman besar seperti ini, itu tahan dananya, jangan dananya Anda habiskan. Habis itu Anda negosiasi ya. Negosiasi untuk membalikan semua yang Anda terima gitu loh. Itu jalan yang tepatnya. Ya, tapi kalau Anda ikuti, kalau Anda merasa mampu juga, saya nggak tahu lah ya. Tapi kalau saya pribadi, jangankan 100%, 30% aja bunganya itu cukup berat bagi saya gitu loh. Nggak tahu sama teman-teman semuanya ya, kalau kita hitungin misalnya per tahun aja 30% itu luar biasa gitu loh. Ya. Makanya bank itu lebih menerapkan bunga itu per tahunnya itu ada yang 7%, ada yang segala macam gitu loh. Tapi yang jelas lebih murah. Dan habis itu soal teroran, soal telepon, soal WhatsApp. Ini teman-teman nggak usah terlalu menghiraukan ya semua chat-chat yang masuk itu, yang mana Anda akan diproses. Itu saya lihat tadi yang chat-chat ke saya melalui DM, semuanya mau diproses ke jalur hukum. Udahlah, itu nggak usah Anda percaya gitu loh. Nggak usah, karena ini mendekati akhir tahun ya, nuansa-nuansa hukum ya pasti dipakai lagi. Cara-cara penekanan yang licik-licik tadi itu pasti akan dipakai lagi. Yang jelas itu hanya untuk mengambil satu tagihan. Kemarin-kemarin pun juga saya selalu menyampaikan dalam video, ingat ini menjelang akhir tahun, otomatis si pinjol berlomba-lomba menekankan kepada si debt collector mereka untuk mengejar target dari tagihan, karena mereka juga mau tutup. Dan karena pembahasan kita tadi itu tentang 100% itu, saya mau ngajak teman-teman lagi untuk mendengarkan aturan-aturan ya, mendengarkan aturan COJK nomor 19 tahun 2023. Padahal video ini saya putarin juga hari kemarin saya putarin juga. Ini buat teman-teman semuanya harus memahami gitu loh. Jangan dikit-dikit Anda dapat chat, takut, dapat ini, baper, dapat ini, cemas, dapat ini. Nggak harus gitu loh. Yang jelas hari ini Anda harus menyimak ini sampai habis teman-teman semuanya. Ya, Anda pahami poin-poinnya itu gitu loh. Dan baru dapat Anda menyimpulkan nanti. Kan Anda selalu juga bertanya tuh, apakah galbay di sini aman? Apakah galbay di sini aman? Aman atau tidaknya tergantung cara Anda mencerna aturan yang mau saya terangkan ini. Teman-teman pahami satu persatu dan Anda perhatikan ke hutang Anda, apakah sudah sesuai dengan aturan ini. Kalau misalnya tidak sesuai dengan aturan itu, saya pengen Anda kompak semuanya untuk stop dan berhenti bayar pinjol selamanya. Ya, silahkan dulu.